Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edi Sutisna di kelas Riyadhah 40 hari untuk hajat dan doa-doa kita atau target kita agar Allah kabulkan. Teman-teman, kalau Anda sudah menonton videonya, kalau tidak keberatan tinggalkan jejak ya. Kalau tidak keberatan tinggalkan jejak atau kasih komentar di komentar videonya supaya video ini ratingnya naik ya di YouTube. Ratingnya naik di YouTube, dan kalau banyak ratingnya naik lumayan ya. Lumayan bisa untuk beli permen ya kalau tidak keberatan. Dan juga subscribe videonya ya, di subscribe videonya agar kalau saya mengupload video baru bisa muncul pemberitahuan di handphone teman-teman ya, karena saya takut lupa memberitahukan di grup. Jadi nanti kalau teman-teman subscribe atau berlangganan di channel ini, jadi nanti ada pemberitahuan kalau saya sudah upload video terbarunya. Baik teman-teman, kali ini hanya penguatan sebentar agar supaya kalau kita mengerjakan riyadhah nanti insya Allah besok kita sudah memasuki bagaimana caranya praktek ya, bedah tentang riyadhah ya, dan tabel-tabel riyadhah. Nanti juga saya akan memberikan riyadhahnya seperti apa. Insya Allah besok ya, doakan semoga lancar. Saya akan bedah riyadhahnya apa yang harus teman-teman lakukan. Setelah itu kita bisa praktek bersama-sama ya. Hari ini saya akan memberikan materi masih dasar ya, masih dasar penguatan saja tentang bagaimana caranya menaklukkan dunia ya, karena biasanya target kita yang berhubungan dengan dunia ya, lunas hutang, ingin beli rumah, ingin beli mobil itu ya, yang berhubungan dengan dunia. Jadi saya akan kasih dasar ya, dasar-dasarnya bagaimana caranya menaklukkan dunia ya hari ini. Insya Allah besok saya akan menjelaskan tentang praktek dan saya akan bedah riyadhah ya, materi inti tentang riyadhah ya. Baik, selamat menyaksikan teman-teman, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan bisa saya keramik gini. Iya, mudah-mudahan. Iya. Keramiknya udah beli, cuma belum di keramik aja. Ya, mudah-mudahan gitu aja. Ikhlas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak RW 05 yang telah memberikan sambutan. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Bapak Edi Sutisna. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat kepada seperti yang di sini, Bapak-bapak, yang terhormat kepada Bapak RW, yang terhormat kepada seluruh pengurus RW 05
yang terhormat dan yang kami cintai, kepada adik-adik dan ibu-ibu yang hadir. Ini saya sambutan sekaligus ceramah katanya. Kebetulan yang ceramah Bapak Ustadznya berhalangan, saya disuruh mengisi sebentar. Kami dari klub pecinta Al-Quran, alhamdulillah dikasih amanah untuk mengurusi yatim, jomblo dan duafa. Insya Allah kita juga sedang membuat pondok yatim yang sedang berjalan. Minta doa restunya pada ibu-ibu. Boleh Bu, minta restunya Bu. Semoga lancar, semoga kita bisa merawat anak-anak yatim. Banyak banget kayak artis. Ibu-ibu, adik-adik, bapak-bapak, kira-kira yakin gak Allah Maha Kaya? Yakin gak Allah Maha Kaya? Yakin gak Allah Maha Kaya? Berapa persen yakinnya? 1%? 100%? Kira-kira kalau Allah Maha Kaya, kalau kita memiliki Allah, kira-kira kita bisa gak jadi orang miskin? Kira-kira seharusnya nggak bisa, karena kita mempunyai Allah, Allah yang Maha Kaya, Allah pemilik apa? Pemilik langit dan bumi, Allah. Kenapa kita masih ada umat muslim yang miskin, yang susah? Kenapa? Karena kita nggak benar-benar memiliki Allah yang Maha Kaya. Itu. Kalau kita memiliki Allah yang Maha Kaya, kita nggak bakal mungkin bisa miskin, karena kita punya Allah yang Maha Kaya. Yakin nggak Allah yang Maha Kaya? Apa ya? Harusnya kalau kita mempunyai Allah yang Maha Kaya, kita kan hambanya, Allah bosnya. Harusnya kita nggak bisa jadi orang miskin. Kenapa kita masih susah, masih kekurangan uang? Karena kita nggak benar-benar memiliki Allah. Kuncinya di situ. Kuncinya di situ. Mau tahu nggak? Masih. Mau tahu nggak? Saya punya tips and trick supaya kita nggak bisa jadi orang miskin. Mau tahu nggak? Nah, beneran nih. Mau tahu nggak? Kita kalau punya tips and trick ini, kita nggak bakal mungkin susah. Kuncinya kita harus punya Allah. Caranya gimana? Caranya gini. Waktu kita masih kecil, kita pengen mainan. Kan selama ini, kalau sekarang kita udah dewasa, udah besar, selama ini yang kita pikirin segala sesuatu harus bersangkutan dengan uang. Betul nggak? Mau makan pakai apa dulu? Beli warung pakai apa? Pakai uang. Semua uang. Beli rumah pakai apa? Pakai uang. Beli mobil pakai apa? Pakai uang. Mau umroh pakai apa? Pakai uang. Terus triknya begini. Waktu kita masih kecil, kita pengen main-mainan. Kita nggak punya uang. Anak kecil kira-kira mikirin uang nggak kalau pengen main-mainan? Enggak pakai uang.
Misalkan anak kecil ini pengen beli mobil-mobilan, siapa yang paling pertama dicari? Emaknya. Anak kecil udah pintar ini, emaknya yang dicari, bukan uang. Dia nggak melamar kerja untuk nyari uang, anak kecil ini. Karena anak kecil ini masih masih polos. Jadi dia ngerti, sebenarnya ini tips and triknya. Dia cari orang tua. Dia nggak usah ngomong, minta uang ke orang tua, nggak usah ngomong. Cukup dia ngikutin semua apa yang diperintahkan orang tuanya. Disuruh makan, disuruh makan, disuruh keluarin, dia cepat-cepat keluarin. Iya, sabar. Disuruh apa, dia nurut. Bahkan anak yang pintar sebelum disuruh dia udah melaksanakan perintah orang tuanya. Misalkan jam 7 biasanya dia disuruh ngepel, karena dia punya hajat pengen beli mainan, dia pintar, punya taktik. Nah, sebelum jam 7, sebelum orang tua saya nyuruh, saya jam 6 ngepel dulu ya, sebelum orang tua nyuruh. Orang tua kan bingung, biasanya disuruh males-malesan, kok ini rajin sekali. Pasti orang tua punya feeling, punya perasaan. Nah, saya ada apa ya? Langsung disamperin anaknya, kenapa sih nak? Jadi rajin sekali, mau apa kamu? Pasti begitu. Begitupun ke Allah, nggak usah mikirin uang. Mikirin uang mah susah, kita nggak ngerti cara mendapatkan uang, nggak ngerti. Tapi kita pikirin gimana caranya Allah ngasih sama kita. Misalkan pengen umroh, ibu-ibu ada yang umroh, caranya gimana? Gimana? Kita minta sama Allah dengan cara apa perintah Allah kita laksanakan. Syukur-syukur sebelum waktunya Allah nyuruh hayya salam, kita udah langsung nyampe. Allah nyuruh sholat, Bisa dijauh bentar kan? selama ini yang kita kerjain apa? Kita nggak benar-benar nurut sama Allah. Kita seperti anak yang bandel. Ibu-ibu kalau punya anak, kita suruh beli sesuatu, anak itu nggak mau, kesel nggak? Kesel kan? Ayah yang nyuruh sholat, hayya sholat, seperti kita nutup kuping, nggak kedengeran. Itu Allah nyuruh melalui suara azan. Allah itu yang nyuruh sholat. Jadi pantas kita ini minta sama Allah, nggak dikasih-kasih, nggak dapat pantas. Seperti kita seorang anak yang bandel, selalu membangkang sama orang tuanya. Disuruh belajar, dia malah main. Disuruh ngepel, dia nggak mau. Orang tua ngomong, kamu ngepel ya nak, biar bersih, dia malah tutup kuping, nggak kedengeran. Ini Allah sehari 5 kali manggil kita untuk sholat. Allah manggil melalui suara azan, kita bahkan pura-pura nggak dengar. Benar nggak Bu? Jadi pantas kita ini hidup agak susah. Pantas karena kita nggak nurut sama Allah. Ada anak yang disuruh apapun sama orang tuanya nurut, berbakti sama orang tuanya. Kira-kira pas dia sekali minta mainan sama ibunya, kalau ibunya ada dan nanti membelikannya, kira-kira dikasih gak? Begitu juga tipsnya ke Allah. Apa sih yang gak dipunyai sama Allah? Bumi dan langit beserta isinya punya Allah. Gampang Allah ngasih sesuatu, gampang, nggak susah. Bumi Allah bisa dibalikin, apalagi ngasih uang sama kita, apalagi ngasih mobil, ngasih rumah.
mau ngasih umroh gampang, sangat-sangat gampang. Selama ini kan kita kurang nurut sama Allah. Jadi tips and triknya untuk mendapatkan dunia apa pun harus nurut sama Allah, nanti diberi. Lebih tinggi dari itu, lebih tinggi dari itu. Allah menurunkan kenikmatan-kenikmatan yang melebihi dunia dan seisinya. Kita dapat dunia dan seisinya itu tidak penting, masih rendah. Ini Allah menurunkan kenikmatan yang melebihi dari itu. Mau tahu gak bu? Enggak. Kita dapat dunia dan seisinya, kita jadi orang kaya, itu masih remeh. Kita dapat uang, itu emang kenikmatan. Kita dapat mobil, kenikmatan dunia yang Allah turunkan di dunia ini. Kita punya rumah, itu kenikmatan yang Allah turunkan di dunia ini. Tapi ada yang lebih tinggi lagi, kenikmatan yang Allah turunkan di dunia selain nikmat memiliki dunia dan seisinya. Ada. Mau tahu? Ya. Yang pertama, Allah menurunkan kenikmatan di dunia ini, kenikmatan yang terbaik. Yang pertama ya, Allah menurunkan kenikmatan iman dan Islam. Iman dan Islam itu kenikmatan lebih dari dunia dan seisinya. Kenapa bisa begitu? Karena nikmat iman dan Islam ini harus tahu, ibu-ibu semua harus tahu, nikmat iman dan Islam ini lebih tinggi nilainya di sisi Allah dibandingkan dunia dan seisinya. Karena apa? Karena nanti berhubungan dengan surga dan neraka. Surga dan neraka. Kita kan tidak mungkin selamanya hidup di dunia. Dan nikmat iman dan Islam ini tidak semua orang Allah kasih, tidak semua orang. Berapa miliar manusia di negara ini, berapa miliar. Dan tidak semua orang dikasih nikmat iman dan Islam ini, tidak semua orang. Maka beruntung, bersyukur sekali kalau kita sudah diberi nikmat iman dan Islam ini. Itu lebih baik, lebih berharga dari dunia dan seisinya. Karena kalau dunia dan seisinya mah remeh. Kita punya mobil, mau dipakai nggak dipakai pasti rusak. Contohnya, saya punya motor. Kemarin saya pulang kampung 1 bulan, saya tinggalin motornya, saya balik lagi ke rumah 1 bulan nggak bisa nyala, motor saya rusak. Kita punya duit, mau dipakai nggak dipakai pasti rusak. Waktu saya SD, saya beli mie ayam itu 300 perak. 300 perak. Ada yang pernah ngerasain beli mie ayam 300 perak? Saya beli mie ayam 300 perak. Coba bayangin, kalau uang 300 perak itu saya simpan dan nggak saya pakai, dan nilainya sekarang 300 perak nggak ada harganya. Nggak ada harganya. Pasti rusak. Mau uang banyak seberapa pun, mau dipakai nggak dipakai rusak. Seluruh kenikmatan di dunia ini yang kita miliki cuma ada 2 kemungkinan. Seluruh kenikmatan di dunia ini yang kita miliki, harta, benda, jabatan, pangkat, kedudukan, cuma ada 2 kemungkinan. Yang kemungkinan pertama, kita ninggalin dia. Yang kedua, dia ninggalin kita, sudah pasti. Kalau kita punya sesuatu di dunia ini, punya mobil, punya rumah, punya apapun, ada 2 kemungkinan yang pasti. Kita ninggalin dia atau dia ninggalin kita. Itu aja. Ibu-ibu punya problem banyak. Suatu saat dia ninggalin kita atau kita ninggalin dia. Dia ninggal apa namanya? Kita ninggalin dia seperti kematian. Jelek dong. Kematian.
Kalau kita meninggalkan, kita udah otomatis ninggalin dia, otomatis nggak dipakai, dibuang, bisa jadi dikasih orang lagi. Atau dia yang ninggalin kita. Ibu punya kerudung 100 nih, nggak dipakai, pasti rusak, pasti lapuk. Jadi dunia itu sebenarnya sebagai jalan, harusnya dunia ini harusnya kita jadikan sebagai jalan, sebagai kendaraan kita untuk menuju akhirat. Di akhirat itu ada 2, surga atau neraka. Apapun yang kita miliki harusnya sebagai jalan, sebagai kendaraan. Ibu punya uang misalkan disedekahin, gak bakal hilang pahalanya untuk kita. Sedekahin. Kalau kita makan, larinya paling ke toilet. Kalau kita sedekahin, jadi amal soleh, dan gak bakal hilang, gak bakal ketukar, dan gak bakal dicuri amal. Itu jadi kendaraan untuk kita menuju akhirat. Kata Rasulullah SAW, perbandingan dunia dan akhirat itu seperti kamu mencelupkan jarimu ke lautan. Perbandingan dunia dan akhirat itu seperti kamu mencelupkan jari di lautan. Habis nyelupin jari kita di lautan, angkat jari kamu. Berapa tetes itu yang tersisa? Itulah kenikmatan dunia. Cuma berapa tetes kenikmatan dunia. Dan kenikmatan akhirat itu seperti samudra lautan yang luas. Jadi kenikmatan yang Allah turunkan yang tertinggi di dunia ini yang pertama itu ya. Ini saya kasih tahu 2 aja waktunya, nggak mepet. Yang pertama, kita dikasih nikmat dan kita dikasih kenikmatan iman dan Islam. Seharusnya kita bersyukur. Kita sekarang udah punya Islam. Kalau kita udah punya iman dan Islam, kita seperti memiliki kunci surga. Dan tidak semua orang dapat kunci itu. Tidak semua orang. Hanya orang-orang yang dipilih sama Allah. Dikasih kita ini Islam dan iman. Dikasih. Kita nggak ngerti iman, kita nggak ngerti Islam. Kita baru lahir nggak minta iman dan Islam, nggak dikasih sama Allah. Cuma-cuma. Maka yang beruntung sekali. Dijaga baik-baik, jangan sampai lepas iman dan Islamnya. Kenikmatan yang kedua, yang terakhir, lebih tinggi lagi ketimbang kita punya nikmat iman dan Islam. Lebih tinggi lagi. Kita punya dunia dan seisinya nggak penting. Yang lebih penting kita punya iman dan Islam. Nah ini lebih tinggi lagi dari sekedar kita punya iman dan Islam. Apa itu? Nikmat mengenal Al-Quran dan Sunnah. Itu lebih tinggi lagi dari sekedar kita berislam. Karena dengan Al-Quran dan Sunnah ini kita mengerti siapa diri kita tahu. Siapa Tuhan kita tahu melalui Al-Quran dan Sunnah. Dan lagi-lagi tidak semua orang dapat kenikmatan mengenal Al-Quran dan Sunnah. Tidak semua orang. Berapa banyak orang Muslim di Indonesia? Banyak. Tapi berapa orang yang mengenal Al-Quran dan Sunnah? Tidak semua orang. Maka kita harus punya ini. Kita harus kenal Al-Quran dan Sunnah. Kita baca tiap hari. Allah udah nurunin itu. Yang jadi masalah kita mau apa enggak? Kayak tadi kita masih susah, masih miskin karena kita nggak kenal Quran dan Sunnah. Padahal sama Allah diajarin, cara minta diajarin. Tapi karena kita nggak kenal Quran dan Sunnah, kita jadi nggak belajar caranya. Seperti ada 2 orang yang pengen mengarungi hutan rimba. Ada 2 orang nih yang pengen mengarungi hutan rimba. Yang pertama, dia berjalan ke hutan sendirian. Yang kedua, dia berjalan ke hutan didampingi sama teman di hutan.
Kira-kira yang lebih selamat yang mana? Yang berjalan sendirian memasuki hutan atau yang didampingi sama pemandu hutan? Kira-kira yang lebih selamat yang mana? Yang lebih selamat yang didampingi sama pemandu hutan. Karena kita nggak ngerti di dalam hutan itu ada apa. Kalau kita kehausan, kita minum di sungai, di dalam hutan, nggak tahunya banyak buaya di dalamnya. Kita nggak ngerti kondisi hutan itu kayak gimana. Sama seperti hidup di dunia, kita nggak ngerti situasi dan kondisi di dunia itu kayak gimana, nggak ngerti. Makanya banyak orang yang tersesat, banyak orang yang bingung, banyak orang yang nggak tahu arah. Karena dia nggak dipandu, dia berjalan sendiri-sendiri mengarungi dunia ini. Harusnya kita mengarungi hidup ini, harusnya kita dipandu sama pemandunya, harusnya. Karena dia yang lebih tahu kondisi dunia ini kayak gimana, yang bahaya kayak gimana, yang aman kayak gimana. Dia lebih tahu karena dia yang menciptakan dunia, karena dia yang menciptakan dunia. Harusnya kita dipandu. Siapa pemandu kita? Pemandu kita Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasul sudah siap mandu kita supaya kita hidup enak di dunia. Sudah siap. Rasul sudah siap mandu kita melalui Al-Quran dan Sunnah. Yang jadi masalah kita nggak buat dipandu. Itu aja. Kita pengen berjalan sendirian mengarungi dunia ini, atau kita pengen dipandu sama pemandunya. Gitu aja. Sekian itu dari saya. Kalau ada salah kata dari saya pribadi, kalau memang itu benar datangnya dari Allah dan Rasulnya. Saya minta Al-Fatihah dulu deh untuk para donatur supaya dia sering-sering numpang ke kita, supaya kita sering-sering ngadain acara seperti ini, silaturahmi. Boleh? 1, 2, 3 Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Edi Sutisna yang telah memberikan ilmunya untuk kita semua. Acara selanjutnya, pemberian santunan secara simbolis. Kami mohon Bapak Haji Naman dan Bapak Haji Irfan Syekhu dan Bapak Edi Sutisna untuk memberikan santunan tersebut. Enggak, simbolis. Simbolis. Ayo bangun. Entar aja. Entar. Salaman sama lu. Nah, ayo teman-teman ada dokumentasi. Pegang. Ya. Tunggu dulu sini. Tunggu aja sebentar aja. Kita enggak ada apa. Iya. Ini mantap tuh. Ada.
Sip. Ya. Makasih kok ya. Mau foto dulu, foto dulu. Ada di sini, Teh. Nah, Mbak, foto dulu, Pak. Maju, foto dulu, maju. Ya, makasih Pak, silakan duduk lagi. Jangan mainan kucing apa? Ustaz dong sekarang. Jadi emang dunia Di sini aja nih. dah. Jadi waktu zaman sebenarnya itu udah diterangin berkali-kali, tinggal prakteknya aja. Waktu zaman Rasulullah ada segerombolan orang-orang miskin, dia berdemo sama Rasulullah. Demo. Dia bilang, ya Rasulullah, Allah tidak adil terhadap kami, gitu. Kami orang miskin tidak bisa bersedekah seperti halnya orang-orang kaya bersedekah. Kami orang-orang miskin tidak bisa membangun masjid sebagaimana orang-orang kaya membangun masjid. Kami orang-orang miskin tidak bisa berhaji dan umroh sebagaimana Allah melebihkan kekayaan terhadap mereka. Jadi intinya mereka orang miskin pengen juga umroh, sedekah yang banyak. Kalau zaman dulu kan sedekah itu ratusan onta, bahkan sampai 1000 onta sedekahnya. Nah, orang-orang miskin kan cuma melongo doang, dia nggak dikasih kelebihan itu sama Allah. Dia sangka Allah nggak adil. Dia pengen membangun masjid sebagaimana siapa sih yang nggak ngiri kan? Nggak ngiri bisa membangun masjid. Terus kata Rasulullah, sini saya kasih tahu, gitu katanya. Cuman ini amalan jangan dikasih tahu sama orang-orang kaya, nanti pada ngikutin. Khusus amalan orang yang miskin, tapi amalan ini bisa setara seperti sebagaimana orang-orang kaya bisa sedekah, bisa membangun masjid, bisa haji, bisa umroh. Jadi amalannya gini, amalannya setiap habis sholat wajib baca Subhanallah 33. Habis sholat rutin, habis sholat wajib Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, terus lanjutin La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lanjut lagi, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus berdoa. Apa lagi? Doanya bebas.
subhanallah, alhamdulillah, terus Allahu Akbar 33. Lanjut, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Langsung doa. Lakuin sehari 5 kali di setiap sholat wajib. Saya pikir kan nanti amalan itu, misalkan saya pengen ngebangun masjid, tadinya saya pikir gini, kalau saya pengen ngebangun masjid cukup baca amalan itu, berarti kan nilainya setara dengan seperti kita ngebangun masjid dengan amalan itu doang. Saya pikir gitu, ternyata enggak. Ternyata itu pada kenyataannya nanti rezeki kita nambah, setara dengan orang-orang kaya yang bisa beribadah. Tahu sendiri kan, duit saya tebel. Lakuin itu banyak, nggak habis-habis. Tapi lakuin, usahakan jangan bolong. Kerja mah biasa-biasa aja, dagang biasa aja, mau untung rugi terserah. Tapi amalannya kencengin. Itu tadi amalannya kencengin. Saya nih kerja biasa-biasa aja. Kemarin 1 minggu nemenin istri. Ada. Tadi ditelepon bikin website nih. 3 juta. Ngerjain dulu 2 jam, jadi 3 juta 2 jam. Tadi kan saya ke atas. Enak. Itu pun karena Allah pengatur rizki. Allah pengatur rizki. Kalau Allah mau ngasih rizki, pasti dia ngasih jalannya. Selama ini kan yang kita pikirin jalannya, bukan Allahnya, bukan cara mendekat ke Allahnya. Selama ini yang kita pikirin untuk nyari rizki itu jalannya. Mau dagang popcorn, bikin gerobak, itu jalan. Dagang pempek, minjem duit, itu jalan. Susah. Kalau kita nentuin sendiri jalannya susah. Karena waktu dulu saya metodenya juga kayak gitu. Saya ini dari dulu pengusaha. Saya bahkan dari SD aja udah jualan agar. Saya ke sekolah SD itu, orang tua bikin agar, saya bangun ke sekolahan, ngumpet-ngumpet, ditaruh tas, taruh di kalau di SD kan ada selerikan itu ya. Pas istirahat saya buka, saya jualan, dapat duit seneng. Waktu SD. Iya. Saya riwayat hidupnya emang pebisnis sebenarnya. Waktu SMA juga gitu, jualan buku, sama jualan dulu CD, jualan CD yang gede-gede tuh komputer. Waktu kuliah juga gitu. Saya mau masuk jadi asisten dosen. Niatnya apa? Jadi asisten dosen niatnya untuk, kan kalau jadi asisten dosen sama kayak dosen, ngajar, ngasih tugas. Nah, saya bikin rental di samping kampus. Saya bilang sama mahasiswa kalau pengen ngeprint di rental itu, di rental punya saya, wajib gitu ngeprint. Bisnis sebenarnya, otaknya otak bisnis. Ada ditulis di buku.
lewat sana tadi pagi udah rata semua. Udah rata semua. Sebelah sini mana? Tadi pagi dibongkar. Itu udah puluhan tahun itu. Waktu jalannya MP3 kan dulu apa namanya mahal itu 20.000 ya. Saya beli CD kosong 1.500, saya burning lempar ke toko-toko. Jadi saya kuliah nih bajakan. Ya dulu kan begitu mahasiswa. Saya kuliah nih, bayar kuliah dibayarin sama orang tua dari semester 1 doang sampai pertengahan semester 2. Selebihnya sampai lulus bayar sendiri. Bisnis. Saya otak bisnis. Sampai saya nemuin rumus ini tadi, rumus yang dari Rasulullah yang mudah sekali enak. Saya dulu mikirin jalan dan itu setengah mati. Duit emang dapat tapi setengah modal. Saya ngerasain sendiri itu. Sampai saya tiap hari tidurnya di apa? Di emperan. Kalau mandi di kampus, nunggu jam 12 malam dulu, baru sambil bawa pakaian nyuci jam 12 malam. Kadang-kadang diketawain kuntilanak. Kamu sering iya sampai segitunya nyari duit. Emang nyari dunia itu capek dan melelahkan. Makanya harus tahu nih sifat dunia. Sifat dunia begini. Dia seperti bayangan. Kalau ente ngejar dia kabur. Kalau ente balik badan, mau nggak mau dia pasti ngikutin ustadz dan ustazah semua. Gimana kalau kita ikutin dia kabur. Dunia itu seperti bayangan. Ini kata Imam Ibnul Qayyim. Dunia itu seperti bayangan. Kalau kita ngejar itu bayangan, kabur dia, nggak hilang. Bayangan ada, kabur. Kalau kita balik badan, dia mau nggak mau ngikut sama kita, ngikut. Makanya dunia dicuekin. Saya juga udah nemu, tapi bukan kayak gitu. Jadi dunia itu kalau kita kejar dia lari. Kalau kita kejar dia lari. Kalau kita lari sama dunia, dia melambai-lambai. Sini. Coba aja deh, ente rajin ibadah deh. Pasti dunia disodorin. Coba deh, ente rajin ibadah deh. Pasti dunia begini. Ini proyek, ini proyek. Coba ya kebuka semuanya. Nah itu nanti harusnya kita naik level harusnya. Nawarin. Itu kan ujian. Jadi dunia gini. Taktiknya kalau pengen dapetin dunia, jangan pengen dunia. Kalau pengen dapetin dunia, itu taktiknya. Kalau kita pengen jadi orang kaya, rumusnya jangan sekali-kali pengen jadi orang kaya. Itu rumusnya. Bisa gak? Kalau pengen nikah, jangan sekali-kali. Jangan. Dia lagi sendiri. Dulu. Tapi nggak jadi. Kebanyakan ini gimana ya? Saya ngomongin dunia ini waktu. Ini
Stabilo. Gua orang deh. Mau bahas nikah, mau bahas dunia. Dunia. Nikah ada lagi rumusnya. Dunia dulu belum selesai. Dunia. Dunia nikah. Dunia itu rumusnya pengen jadi orang kaya. Jangan sekali-kali pengen jadi orang kaya. Itu rumusnya. Selama kita masih ngebet pengen jadi orang kaya, dijamin 100%. Gak kaya-kaya, capeknya doang. Saya berani ngejamin 100%. Bukan 99% lagi. Karena udah ada garisnya. Nyarinya udah capek. Pas udah dapet, apa? Dunia kan berbanding lurus dengan keperluan, dengan kebutuhan. Semakin ustadz-ustadz dan ustazah-ustazah banyak duit, banyak juga kebutuhannya. Coba aja. Sekarang nih ustazah-ustazah dan ustadz-ustadz duitnya sederhana, pasti hidupnya juga sederhana. Pasti juga hidupnya sederhana. Kayak saya nih, saya duitnya banyak. Coba nih bayangin, duitnya banyak, kebutuhannya banyak juga. Kebutuhannya banyak juga. Saya di kampung ada 100 anak yatim. Sebulan itu minimal berapa? 25-30 juta ya. Sebulan. Tapi cukup aja. Kalau saya mau ini sih banyak banget kebutuhannya. Banyak. Belum lagi yang di sini. Belum lagi saya harus berani. Ruko. Saya harus berani-berani ya. Semakin kita berani menuju Allah, coba tebak, Allah berani nggak ngasih apa-apa ke kita? Semakin kita takut-takut maju ke Allah, apalagi semakin kita pelit untuk Allah, Allah mikir-mikir kali. Mau tahu gak kenapa sedekah itu bisa bikin banyak duit? Kalau hadisnya udah jelas kan? Tapi secara logika harusnya tidak akan berkurang harta dengan sedekah kecuali bertambah dan bertambah, udah jelas. Tapi logikanya gini, logikanya kita bersedekah, kita punya duit 10.000 nih. Coba dengerin nggak? Mau dengerin? Kayaknya Fokus nih. Misalkan kita punya duit 10.000 nih, kita sedekah 1.000 ke anak yatim, misalkan sedekah 1.000. Secara mata kan duit kita berkurang. Yang saya nanya nih, yang kita sedekahin duit kita apa duit anak yatim? Duit kita. Dan karena berkurang kan 9.000 kan. Ternyata bukan. Ternyata itu rezekinya anak yatim yang dititipin ke kita. Dan Allah menggerakkan hati kita untuk memberi ke anak yatim. Allah yang menggerakkan. Kita mah nggak bisa. Allah yang menggerakkan. Karena itu rezekinya anak yatim ada di kita. Allah gerakin hatinya. Jadilah tangan kita ngasih 1.000 ke anak yatim. Dan nanti rezeki kita, duit kita utuh. Kan
berkurang 9.000 ya, nanti datang lagi 1.000-an ke kita. Caranya ada lagi. Duit kita tetap utuh sebenarnya. Duit kita tetap utuh, rezeki yang anak yatim ada di kita, udah kita kasih, dan kita nanti didatangin lagi 1.000-an. Jadi genap. Misalkan duitnya 10.000 jadi genap. Dan kita jangan ngerasa rezeki kita kasih ke anak yatim. Bukan. Itu rezeki anak yatim yang Allah titipin di kita. Jadi tadinya 9.000 jadi 10.000 kan. Berarti kan awalnya kalau ini ada dua hitung-hitungan. Yang awalnya duit kita 10.000, sedekahin ke anak yatim 1.000 jadi 9.000. Berarti kan rezeki kita 10.000 ya? Karena ada 11.000. Hah? Jadi 19. Jadi 11. Karena kan buat ngegenepin yang itu. Ngegenepin yang itu. Coba deh kalau kita sedekahin 5.000. Ini duit kita 10.000. Kita sedekahin 5.000. Jadi 55. Pasti nanti datang lagi itu duit ke kita, jadi genep lagi 10.000. Karena rezeki kita, rezeki orang. Ngerti gak? Makanya selalu bertambah dan bertambah itu. Ngerti gak? Berapapun duit yang kita keluarkan untuk sedekah nggak bakal habis, kata Rasulullah. Bertambah, ya itu dia nanti bertambah terus. Ngerti gak? Kita punya duit 10.000, kita sedekahin aja semua. Karena rezeki kita ada 10.000, nanti datang lagi 10.000 dari arah yang nggak tahu. Arahnya kan macam-macam. Ngerti gak? Rezeki kita, rezeki anak yatim. Makanya dalam hadis tidak akan berkurang rezeki dengan sedekah, melainkan bertambah dan bertambah. Ngerti gak? Gua aja agak pusing menjelasin. Ya. Kita punya duit 10.000, kita sedekahin 9.000 ke orang. Punya kita kan tinggal 1.000 harusnya. Tapi Allah udah netepin duit kita, rezeki kita 10.000. Nanti datang lagi, balik lagi. Makanya saya sering nih, bukan sekali dua kali, sering ngosongin tabungan saya. Udah saya ceritain kan yang kemarin, balik lagi. Jadi sebenarnya Allah cuma coba berani nggak sih lo ngeluarin gitu. Iya. Itu yang Allah pengen tahu. Yang Allah mau kita jadi Berani. Jadi aman. Takut gitu. Udah tahunya. Cuma nggak berani. Itu yang kebanyakan terjadi. Sekali-kali seumur hidup sekali kita harus wajib sekali minimal nyedekain seluruh tabungan semuanya. Kosongin. Sekali seumur hidup aja. Sekali seumur hidup. Kalau dalam bahasa Al-Quran gini. Kalau bukan, kita pengen menghadirkan Allah. Kalau dalam bahasa Al-Quran gini, tidak ada kebajikan yang yang gimana bahasanya? Tidak ada kebajikan yang datangnya sempurna untuk kamu sebelum kamu menyedekahkan apa-apa yang kamu cintai untuk Allah. Tidak ada kebajikan yang sempurna sebelum kamu memberikan sesuatu yang kamu cintai untuk Allah. Tidak ada kebajikan. Udah putus asa. Penuh dicintai. Itu kan cewek. Lu punya cewek harus diayain. Sebelum Yang kita cintai. Setelah mendengar itu, sahabat siapa? Yang kebun bayi roha itu.
kebun Bairoha itu kebun kurma yang sering diminumin airnya, air telaganya Rasulullah. Sahabat langsung nyedekain seluruh kebun kesayangan itu, disedekain semuanya, habis. Gue sedekah karena itu yang dia cintai. Kebun kurma terbaik di Madinah. Kalau yang kita cintai dunia udah kita kasih untuk Allah, nanti Allah ngasih apa untuk kita? Allah ngasih Allahnya, Allah ngasih Allahnya. Jadi yang dia cintai nanti Allahnya, bukan dunianya. Kita udah bukan memiliki dunia lagi, udah memiliki Allah sekarang. Juga. Karena udah habis yang kita cintai, udah habis. Udah habis. Itu hukumannya. Nanti kita dapat Allahnya, pengen dapat dunia apa pengen dapat pemilik dunia coba? Oh, itu teorinya begitu. Tapi prakteknya ada. Pengen dapetin dunia dan seisinya apa pengen dapetin pemilik dunia dan pemilik seisinya? Ya pemilik. Itu teorinya. Aduh, maksud. Kalau Cewek mah proses ini kok bingung kayaknya udah Makanya saya bilang sekali seumur hidup wajib dicoba. Terus saya mau nggak? Terus sedekahin. Katanya lu gitu dari bilang mau buat. Ada yang gitu. Ya udah gua ada aja sih. Makanya dengerin. Tadi apa minumnya? Ya percuma berdoa sebulan mau Biasa aja seperti ini. Ini jauh-jauh, cewek. Ciri khasnya gini, kalau kita udah memiliki pemilik dunia, ciri khasnya gini. Kalau kita udah punya Allah, ciri khasnya nggak ada yang kita takutin apapun, nggak ada. Nggak khawatir, karena kita udah punya Allah, kita udah punya pegangan. Mau miskin, sok silakan. Mau kaya silakan, mau sakit silakan, mau mati silakan. Tenang. Kayak gitu. Kalau cewek, itu tanda pertama ya. Tanda yang kedua, dia udah nggak banyak keinginan lagi. Nggak banyak keinginan lagi. Keinginannya cuma satu, pengen dekat terus sama Allah. Cuma satu aja, pengen dekat terus sama Allah. Karena dia udah memiliki sesuatu yang melebihi. Dulu saya juga nih, pengen punya mobil, karena buat apa? Saya nih kalau datang ke rumah nih, kalau sama malah ini kalau diciumin apa mah, ya neng soleh, alhamdulillah punya anak. Pernah gak digituin sama orang tua? Alhamdulillah anak gua nih soleh diciumin. Berarti orang tua kita udah bahagia punya anak kita. Kemarin tadi pagi saya baru ngomel-ngomelin ada saya. Yang habis gue tanya sholatnya belentang-belentong, gue ngomel-ngomelin. Wah apa lu nggak sholat? Ya harus orang sakit kan tidak harus sholat.
Tanda yang pertama dia nggak ada yang ditakutin. Selama ini kan kita takut rezeki, kan? Sekarang mah udah nggak takut. Rezeki udah ada yang jamin. Tidak ada makhluk melata di muka bumi ini kecuali rezekinya udah dijamin sama Allah. Pertama nggak takut apa-apa. Yang kedua udah nggak punya keinginan, cuma sedikit keinginan buat duniawi sedikit sekali, udah nggak pengen apa-apa. Terus ada lagi yang ketiga, lupa lagi. Nggak takut, nggak banyak keinginan. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir ini ada 4 rahasia sedekah. Rahasia sedekah. Yusuf Mansur juga nggak ngajarin ini. 4 rahasia sedekah. Jadi ya, kalau dalam dunia sedekah, kata Allah, ada yang dibalas minimal 2 kali lipat. Minimal 2 kali lipat. Terus yang kedua 10 kali lipat. 7 dulu, 2, 7, 10, terus 700. Rahasia sedekah nih. Kalau kita sedekah di awal-awal, sedekah newbie, sedekah orang-orang cupu gitu. Sedekah newbie, orang baru pertama kali sedekah pasti langsung dibalas sama Allah. Pasti itu. Bukan. Siapapun orang yang pertama kali sedekah langsung dibalas, gak pakai lama. Siapapun orang yang baru pertama kali sedekah pasti dibalas. Maksudnya Allah mau nunjukin bahwa Allah mudah. Begitu. Allah mau nunjukin ke dia dan ke siapapun. Akhirnya karena sedekahnya dibalas kan, dia jadi semangat tuh, menggila gitu. Gue pengen jadi ahli sedekah. Terus dia sedekah yang kedua karena pengen jadi ahli sedekah. Ini sedekah yang kedua. Yang dari pertama, rahasia sedekah pertama, Allah langsung membalas. Itu Allah pengen menunjukkan bahwa Allah mudah melakukan itu. Yang kedua, dia pengen sedekah yang kedua sengaja Allah bikin lama. Itu bukan yang gak sengaja. Sengaja. Pasti begitu alurnya. Sewaktu kita pengen jadi ahli sedekah, Allah malah nyeretin. Kenapa bisa begitu? Allah pengen ngasih tahu ke kita. Ya enak dengerin dari radio. Boleh sebelah rokok. Ya. Ada asap. Kenapa tuh umat begitu ketika kita menjadi sedekah, Allah malah Nyeretin. Iya, kenapa? Sengaja. Allah pengen ngasih tahu ke kita, lu sedekah karena gua apa karena yang gua punya. Ngerti gak? Hah? Iya. Lu sedekah untuk gua apa untuk dunia?
sedekah dagang. Sedekah dagang. Di situ ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, dia mundur. Ini sedekahnya bohong nih. Bohong nih. Dia malah ngedol. Ini sedekahnya lama banget nih, protes dia sama Allah. Ya Allah, gimana nih sedekahnya? Nagih-nagih. Di situ kan udah kelihatan. Itu Allah pengen nunjukin. Lu sedekah untuk Allah apa untuk dunia? Untuk sesuatu miliknya Allah. Soal kita minta balasan. Iya. Allah pengen nunjukin ke kita. Ada dua, ada yang mundur, ada yang maju terus. Nah, yang mundur berarti kan udah tahu, udah ditunjukin sama dia sifatnya dia kayak gitu. Dia mundur, dibalas. Mundur atau maju tetap dibalas. Mundur atau maju tetap Allah balas. Tapi yang mundur itu nggak naik level ke tingkat ketiga, karena ada 4 tingkatan kan. Ini tingkat kedua kan. Yang mundur dia turun lagi ke level 1 karena langsung dibalas. Kalau langsung dibalas kan level 1 dibalas sama Allah. Kalau dia maju pun tetap dibalas, tapi dia naik ke tingkat level ketiga. Nah, sekarang level ketiganya, karena yang mundur udah turun ke level 1, level 1-nya kan udah dibalas tadi, dibalas. Nah, dia naik ke tingkat level ketiga. Apa itu? Level ketiga. Di level ketiga ini dia udah nggak mikirin balasan, karena udah punya pengalaman. Ini pasti sedekah, pasti dibalas. Nah, dia udah punya pengalaman. Dia udah yakin ya Bang? Udah yakin juga, plus udah punya pengalaman. Bukan cuma yakin doang, pengalaman. Ini pasti dibalas, cepat atau lambat pasti dibalas, suka-suka Allah aja. Jadi dia udah gak peduli lagi mikirin balasan atau enggak. Kalaupun dia punya target nikah gitu, dia udah yakin, udah ada yakin, udah pasti. Ini rahasianya. Makanya nanti suatu-suatu makanya nanti suatu-suatu ustadz dan ustazah sedekah tapi nggak dibalas-balas, ingat itu mau naik level atau turun level. Mendingan maju terus. Kalau kita mundur ngeluh, langsung dibalas sama Allah saat itu juga nanti. Langsung dibalas. Karena saya udah melewati tahap ini udah 4. Lama ini ya. Tapi kita harus tahu ini. Harus tahu alurnya akan selalu seperti itu. Karena saya udah sering. Dulu orang tua saya susah untuk sedekah di awal-awal. Susah banget, ya karena nggak percaya. Sedekah mah logika dong gitu. Sekarang apa? Emak saya ya, udah nggak punya emasnya udah dijual. Emas keluar, baju-baju keluar, barang-barang keluar. Itu ada prosesnya dan bertahun-tahun. Yang dibicarain tabungan lagi. Jadi lanjut ke level 3 ya. Di level 3 nanti ente kalau lagi sedekah nih udah nggak mikir balasan lagi karena udah yakin balasannya pasti ada. Berarti ente udah masuk ke level 3. Pernah gak ngerasain? Gue sedekah aja. Udah pasti. Saya pernah. Tapi sedekah karena kita punya hajat Bang ya. Hari saat kita kawin lah. Kita ya
Saya juga pernah tuh dia nggak usah mikirin karena saya yakin kan kalau pasti balas. Udah, ya kan bisa melakukan. Tapi dalam hati kita yakin sebenarnya karena kita punya hajat biar Allah tuh ridho sama hajat kita. Ya, nggak apa-apa. Kadang-kadang kalau bicara soal dalam hati kan niat kita apa salah gitu kan. Apa gitu ya. Terusin aja. Ente harus tahu sedekah nggak pernah salah. Sedekah nggak pernah salah. Kita ada di rumah, tok, assalamualaikum, minta sumbangan dong dari yayasan yatim piatu ini. Kita kasih duit 10.000. Ternyata di belakang layar yayasan itu palsu, duitnya dimakan sama dia. Salah apa enggak? Enggak. Sedekah kita tetap dibalas dan urusan dia sama Allah. Tetap sedekah kita tetap dibalas, enggak pernah salah. Sedekah aja sama siapa aja. Kita niatnya apa, sedekah aja. Sedekah itu enggak pernah salah. Enggak pernah salah. Jadi itu level 3 ya. Kalau kita ngerasain gue punya hajat nih, pengen umroh, gue sedekah 3 juta, berarti udah yakin lah Allah pasti ngabulin, yakin. Gue ntar Desember umroh. Udah gitu aja. 15 Udah gitu aja. 5 Desember. 15. Dan gak usah ditagi-tagi Allahnya. Allah mah ingat dan Allah tahu. Udah sedekah 3 jutanya. Kalau kita ada membaik. Enggak ada cewek. Tahu. Nyari cewek juga. 3 jutanya. Belum. Nah sekarang lanjut nih yang level terakhir, level yang paling tinggi, level 4. Ini yang paling tinggi. Ini yang paling tinggi dan yang paling puncak. Ini saya pernah ngalamin ini dan susah. Tapi pernah. Pernah. Gimana? Susah. Begitu ya. Ceritanya begini. Di level, Didokeng diri sendiri. kalau di level 2 kan ujiannya itu diserepin. Seret. Kalau di level 4 ini justru malah Belum saya tahu. gitu. Yang Allah maksud dan dikali 700 ini yang keempat ini, justru ujian itu bukan di kemiskinan, di kekayaan diuji. Kalau di 2, yang level 2 itu ujiannya miskin. Yang keempat ini ujiannya kaya. Dan lebih susah ujian kaya daripada ujian miskin, dijamin. Karena gue udah pernah. Susah banget, berat banget. Sekali kita sedekah 1.000 dikali 700, 10.000 dikali 700 sampai luber semuanya. Susah tuh, susah. Ya begitu pikiran ente, begitu. Rubah. Karena nanti kita ada 2 pilihan. Seperti yang kemarin saya ceritain dapat kuda itu. Dia terkesima sama harta, sama kuda, ngurusin harta, apa ngurusin Allah. Bisnisnya ngurusin bisnis kemana-mana, pagi siang sore diurus. Sholat keteteran, zikirnya udah gak ada lagi. Ngaji enggak. Susahnya minta. Dan saya jamin lebih susah ujian kekayaan daripada ujian kemiskinan. Saya jamin lebih susah. Kebanyakan orang pengen kaya ya, karena dia nggak pernah ngerasain susahnya. Kalau udah kaya, pengen diturunin lagi. Saya aja sekarang mah, ya Allah gak usah kaya-kaya ya Pak. Yang penting mah saya sering-sering ingat sama Allah dan cukup. Mau umroh duitnya cukup, mau orang tuanya cukup, punya anak yatim cukup sama. Lebih enak cukup. Lebih enak cukup.
Allah melalui 700 itu bukan di level 1, level 3, bukan. Di level 4 ada, ternyata itu dikali 700 ada, dan sering, nggak cuma sekali, sering, dan itu kaget kita keteteran terus. Hitungin sih. Tapi lu harus melalui itu level 1, 2, 3 dulu, nggak bisa langsung gampang. Paketan. Enggak. Karena level 4 ini nggak bakal terjadi sebelum lu udah nggak mikirin harta yang lu dapat apa. Yang penting lu udah sedekah dan percaya. Itu berurut tuh, nggak bisa ngacak, berurut, dan pasti kejadiannya kayak gitu. Yang sering gagal saat gagal. Itu kita satu kali sedekah, maksudnya balas gitu kan. Itu satu kali, Allah tuh berpuluh-puluh tes. Ya nanti kan kelihatan dari niat lo. Kalau lu niat jadi ahli sedekah, pasti kan lu sedekah terus. Itu kan naik level 2. Oh jadi ketika kita keinginan terus ya terus sedekah. Iya, nanti itu tanda-tanda kita naik level. Tanda-tandanya seret. Tanda-tandanya seret. Berarti kan levelnya level 2. Nah, di antara seret ini lu pengen maju atau mundur? Biasanya kan nyerah. Sedekah, nyerah. Akhirnya nyari jalur lain. Bisnis apa-apa. Level 4 berarti kalau dia nggak terkesima dengan harta yang tadi itu kan 200 dipakai lagi 200 lagi. Berarti udah ini ya, udah di puncak. Jadi kalau lagi serap nih kita nanti sedekahnya apa? Kalau lagi serap nih kan sebenarnya nggak ada orang yang nggak punya duit, nggak ada. Nggak ada. Walaupun lagi serap itu, walaupun seberapa pun kita harus sedekahin lagi. Justru sedekah yang terbaik apa? Kalau kata Rasulullah. Takut miskin. Kalau kamu takut miskin, itu sedekah yang terbaik. Kalau kamu takut miskin, berarti lagi seret. Lagi seret. Berarti lagi seret ya. Kalau misalnya jajan kita jajan. Kalau ada makan lagi. Sedekah. Kalau sedekah yang utang gimana tuh? Kalau kita utang buat punya sedekah. Sedekah utang boleh hukumnya, tapi saya nggak nyaranin karena utang banyak resiko. Saya nih bilang nih sama tim ini, saya saranin banget jangan sekali-kali ngutang. Jangan sekali-kali ngutang, jangan sekali-kali ngutang. Berapapun. Untuk apapun. Lebih baik ini kalau ada pilihan, lu mau mati kelaparan apa mau ngutang, lebih baik mati kelaparan. Karena gak bakal mati. Ya karena kan ada intinya kan kalau bilang kalau dia sudah menyediakan lampu pasti bisa akan menyediakan isinya. Itu kan kita Tapi kemarin nyaranin ngambil mobil siapa? Utang lagi. Gini. Nah, gitu bagus. Gini. Nih, waktu apa namanya? Waktu perang Uhud. Kan lagi apa namanya? Lagi habis rapat nih. Habis rapat udah kelar, biasa kan kalau kita mah lagi nyantai-nyantai. Ada sahabat lagi ngopi-ngopi gitu kan. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, andai kata aku mati di dalam medan peperangan, apa aku masuk surga?" Katanya gitu. "Ya Rasulullah, seandainya aku mati di dalam peperangan ini, apakah aku masuk surga?" gitu. Kata Rasulullah, "Iya, kamu masuk surga kalau kamu niatnya emang karena Allah. Tetapi dalam tidak mempunyai utang. Karena malaikat Jibril mengabarkan kepada aku katanya, walaupun orang yang mati syahid sekalipun, dia tidak akan masuk surga kalau masih ada tanggungan utang sampai utangnya terselesaikan, lunas.
resikonya gede bayar utang. Dan Yahudi ini tahu itu kan konspirasi yang dia bikin sistem utang, ngambil segampang-gampangnya, bayar sesusah-susahnya. Kita bom aja bank tuh bang. Dia bikin sistem ngutang itu gampang sekali, segampang-gampangnya dia bikin. Tapi buat bayar dibikin susah, sesusah-susahnya. Karena itu dia. Insya Allah. Kalau ngutang koperasi gimana? Sama aja. Masih utang. Belum paham utang. Kalau di meninggal masih ada tanggungan utang, Enggak deh. siapa yang bayar? Kan ada asuransinya, udah dilunasin. Sabar, ikhlas. Kalau misalnya yang diutangin itu ikhlas, sudah ikhlas, Ikhlas nggak masalah. Nggak jadi masalah itu mah. Tapi ikhlas enggak? ikhlas kan bilang ikhlas. Tapi yang tadi orang berperang mati sakit aja nggak masuk surga, apalagi kita yang kayak begini modelnya. Ayo. Kayak begini ya. Terlaksana. Dan saya dijamin itu masuk surganya, kecuali yang masih ada tanggungan utang sampai utang kita selesaikan. Apalagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau rezeki kan udah dijamin sama Allah ya. Dan rezeki itu datang sesuai jadwalnya yang udah ditentuin. Ngerti kan? Rezeki itu pasti datang sesuai jadwalnya. Sesuai jadwal. Rezeki ada jadwalnya. Tapi kalau ngasih-ngasihnya gitu. Ya kalau kita masih kenyang, nggak mungkin kita kelahap lagi. Tapi mungkin nggak disegerakan. Nah, Mungkin nggak disegerakan. Enggak. Jadi walaupun udah berusaha, kalau belum saatnya, ya enggak ini. Enggak. Allah yang ngatur jadwal itu Allah. Lu mana tahu disegerakan apa enggaknya? Orang jadwalnya dari tangan Allah. Emangnya lu ngintip dulu ini jadwalnya Peristiwa apa ke depannya kan lu nggak tahu. Jadi begini nih. Misalkan rezeki kita datangnya hari Kamis nih. Sekarang hari Senin nih. Rezeki kita datangnya hari Kamis. Udah pasti datang hari Kamis. Tapi di antara hari Senin, Selasa, Rabu kita nggak tahan. Kita ngutang. Di hari Rabu kita ngutang. Nah, Rabu kita ngutang, kita dapat duit kan? Nah itu mendahului takdirnya Allah. Yang di hari Kamis itu rezeki kita tetap datang apa? Enggak, dialihin dengan rezeki datang. Kan rezekinya udah dialihin dari Rabu karena kita ngutang, kita nggak sabaran. Tadinya rezeki dikasih ya, dari Allah, jadi rezekinya dari manusia karena kita maksa. Jadi utang dan kita ketangguhan utangnya. Harusnya kita rezeki udah dijamin sama Allah, jadi kita meminta jaminan sama manusia dengan cara utang. Ngerti gak? Iya. Kan rezeki jaminan Allah, ngapain kita minta-minta sama orang? Saking takutnya bahwa kebutuhan itu tidak terpenuhi gitu. Ya, kalau nggak sabar jadi kita ngutang gitu Jadi kan. kita jadi Tuhannya orang, Berharap dengan makhluk lain. ngutangnya sama orang. Ya udah dikasih lah Allah kan sesuai perasaan dikasih lah. Oh gitu. Jadi tanggungan utang. Ngerti gak? Nggak ngutang pun rezeki mah turun. Tenang aja. Tunggu aja. Jodoh mah datang. Cuma pengen kitanya yakin aja sama dia gitu ya. Waduh, harus tingkat tinggi itu bang. Tahu ya, rezeki itu kita datangnya kayak Aduh, kalau itu bisa dong memprediksi nikah sama siapa nih? Matinya kapan? Kan berpikir rahasia, masa tahu. Terus kalau kita punya uang, ini
Kita duluin sedekah apa bayar utang? Nah, aku dibakari tuh Dia kemarin. dapat uang juga. Misalnya gajian, taruh gajian misalkan 18 juta. Gede banget. Kita punya utang. Berapa aja ngitungnya? Iya, yang 20, yang 100.000 deh. 100.000. Oke. Kita punya uang dan saya Posisinya kita punya utang. Tapi utangnya berapa? ya bisa lebih dari 100. Tentuin aja berapa? 500.000. Nah, kita dulu sedekah itu kita ajakin biar bisa bayar utang, atau kita ngelakuin kewajiban kita dulu untuk bayar utang. Lihat deadline-nya. Wasek. Deadline-nya berapa? Deadline Kalau bayar utangnya. Kalau masih lama. Kalau masih seminggu sedekahin aja. Karena sebenarnya gini, bayar utang kan wajib. Sedekah itu sunnah. Iya. Jadi Kalau deadline-nya masih panjang, ya misalkan seminggu lagi sedekahin aja, nanti kan balik lagi duitnya. Kalau deadline-nya 2 hari atau 2 hari gitu kan, berarti mepet nih. bayar utang dulu. Tahan dulu, bayar utang dulu. Kalau kita pengen cepet-cepet nyelesain utang, Sedekah. walaupun dia masih lama nih, masih setahun, Aha. kita pengen lunasin sekarang gitu, biar nanti setelah itu sedekah tuh jadi kita nggak mikir utang lagi. Ya itu malah wajib. Kalau kita punya duit, nggak boleh ngulur-ngulur untuk bayar utang. Nggak boleh diulur-ulur, apa diputarin dulu, nggak boleh. Walaupun buat sedekah juga. Hah? Walaupun buat sedekah juga. Sama aja, kan kita posisinya dalam utang. Dikhawatirkan kita mati. Oh gitu. Mati lu nggak masuk surga lu. Duit lu kan bukan buat warisan. Mewariskan 2 hal saya. Nih kalau warisan nih, kita punya harta nih, harta warisan nih. Kita udah meninggal nih, kita punya harta misalkan 100.000, misalkan 100.000. Bukan itu harta. Kita punya duit 100.000 sebelumnya. Kita sedekahin anak-anak kita. Kita kasih pahala di dunia. Kalau kita minjam duit 100.000 belum dapatkan, tidak otomatis itu haknya anak, duitnya anak yang kita kasih. Dan kita nggak dapat pahala apa-apa. Karena itu haknya ya. Ya, walaupun anak, tapi kalau kita masih hidup nih, besoknya akan meninggal, kita tahu besok belum meninggal, kita bagi-bagi aja nih. Anak 100.000 kali 3 misalkan, itu kita dapat pahalanya pahala sedekah. Nih kayak kemarin kan kata Bang Edi kan kalau orang masih punya utang sama itu umroh kan yang penting kan buat umroh dulu, nanti kan untuk utangnya kan orang yang ngikutin. Nah tapi setelah saya ngomong begitu ke teman saya itu, saya suruh dia ikutan daftar, dia bilang yang nggak bisa lah. Nanti kalau saya buru mati gimana? Tetap aja ditentang sama dia nggak mau. Ya kan ilmunya beda-beda. Iya makanya jadi saya pikir ya udahlah yang penting dia nyampein. Praktek. Semakin banyak kita praktek ini, semakin jeli kita, semakin jeli kita tahu nih kalau ini pasti selalu begitu. Bikin buka lah. Jangan deh ngutang. Bikin buku ngutang membabi buta. Barusan emang Edi ada tim DPR ramai-ramai apa hutan babi kuda tandingannya Artinya panutin. Tadi kokon lu. Gua mau goceng buat amal doang. Bodinya gua bawa ke sana biar amal. Gua dari rumah nggak niat goceng, sengaja bawa yang gua. Kalau goceng dia, kalau cinta aja saya. Kalau cinta mah, dia mau istri suaminya nggak ada, dia cinta anak. udah lupa aman jadi Aman. Pasu juga gitu kemarin Pasu saya turun di seberang aja tapi Pasu tinggal ngaturin Butika saya itu bukan TK yang di branding-brandingnya Bapak Pusing pokoknya pas Butika harus sampai depan paling ya Allah Pak Nurdin gue lagi depan sedangkan Pasu sini aja saya mau roti bakar enggak tapi ada mobil
gimana? Yang dulu ya. Makasih. Kalau pengen cepet katanya yang terbaik, motornya sini. HP lo tuh yang baru. Gue doain deh. Walaupun ceritanya sudah ada. Buset. Ini apa? Ini apa? Waduh, ini apa? Mulus bener. Ya Ustadz.